Episode 68. Mengeluarkan racun. Semua orang menoleh untuk melihat Tuan Mo. Tuan Mo berkeringat dingin ketika berhadapan dengan Fei Hung. Kakinya sedikit gemetar saat dia mencoba menjaga posturnya agar tidak terlihat gugup. Fei Hung menoleh untuk melihat kotak tanaman obat yang dia bawa bersamanya. Akar tanaman salju. Ketika dicampur dengan tanaman musim semi dan bunga jangkrik dan mencampur ekor ular, dapat menjadi racun yang tidak berbau, tidak berwarna, yang dapat ditambahkan ke cairan obat apapun, dan tidak dapat diperhatikan secara rinci. Berhasil membatalkan efek obat pada tubuh, dan hanya menyisakan efek racunnya. Hanya perlu beberapa waktu agar efeknya bisa berjalan. Jadi, kau harus datang ke sini untuk memberikan obat kepada Nyonya Shin secara pribadi dari waktu ke waktu. Semua orang terkejut mendengar penjelasan Fei Hung. Master Mo terkejut mendengar pertemuan Fei Hung terhadap racun dalam obatnya. Segera, Tuan Mo tidak lagi peduli dan tersenyum jahat saat dia mengeluarkan pisau dan hendak menusuk jantung Shinji. Tidak! Shin Huanying berteriak ketakutan. Tuan Mo berhenti di udara sebelum dia bisa melukai Shinji. Fei Hung telah melihat dan memperhatikannya dari tadi. Dia tahu bahwa orang seperti ini, begitu kesalahan mereka ditemukan, akan melakukan segala kemungkinan untuk mencapai tujuan mereka. Saat Tuan Mo bergerak, Fei Hung telah mengambil jarum emas dari meja di samping tempat tidur dan melemparkannya lurus mengarah ke depan kepalanya, mempengaruhi sarafnya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Membunuhnya akan menjadi cara paling cepat dan tidak merasakan sakit dan mudah baginya untuk mati. Jadi Fei Hung tidak ingin membunuhnya. Fei Hung bergerak cepat dan meraih tubuh Tuan Mo. Dia kemudian menendangnya ke arah penjaga yang baru saja masuk dari luar kamar. Dia masih hidup. Tarik saja jarum emas dari dahinya dan dia akan bangun. Fei Hung lalu berbalik untuk melihat Shinji. Tatapannya yang mengerikan telah hilang dan sebaliknya, perasaan lembut dan perhatian muncul dalam dada dan dari pancaran matanya. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan menghilangkan racun dari tubuhmu, dan kau akan menjadi lebih baik setelah ini. Kau masih akan dapat menghabiskan bertahun-tahun dengan putrimu dan keluargamu. Fei Hung berbicara dengan lembut padanya, sambil menatap matanya menyampaikan kepercayaan dirinya dalam mengobati. Di satu sisi, wanita ini mengingatkannya pada ibu angkatnya. Dia tidak berbicara dengan Nyonya Shin dengan acuh tak acuh seperti yang dia lakukan kepada orang lain. Cintanya pada ibunya terpatri jauh di lubuk hatinya. Jadi melihat keadaan wanita ini membuatnya merasa iba. Fei Hung merasakan sedikit tarikan pada jubahnya. Dia menoleh dan menyadari kalau itu berasal dari Shin Huanying. Tolong, Guru. Jika kau bisa menyelamatkan ibuku, aku akan melakukan apa saja untuk membalas budimu. Shin Huanying berbicara dengan tegas dengan suaranya yang bergetar. Cahaya harapan bisa dilihat di mata merahnya yang indah. Fei Hung tersenyum lembut sambil mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyeka setetes air di tepi matanya dan kemudian menghapus jejak yang meninggalkan air mata yang mengalir di pipinya tanpa dia sadari. Jangan khawatir, Nona muda Shin. Ibumu akan baik-baik saja. Selain itu, kau bisa memanggil aku kakak. Dipanggil guru muda membuat aku merasa tidak nyaman. Itu hanyalah gelar yang tidak perlu dibesar-besarkan. Fei Hung mengangguk dan kemudian berjalan ke sisi Shinji sambil mengambil satu set jarum. Pipi Shin Huanying memerah saat dia merasakan tindakan intim dari Fei Hung. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah mereka berdua terlihat seperti pasangan di mata orang lain. Fei Hung lalu mendekat dan berdiri di sisi tempat tidur, memegang lebih dari selusin jarum emas di tangannya. Di lain hal, Shinji telah melihat interaksi Fei Hung dengan putrinya. Dia tersenyum misterius sambil memikirkan sesuatu. Bibi, aku akan menempatkan beberapa jarum di sekujur tubuhmu. Pertama-tama, aku harus mengeluarkan semua racun di dalam tubuhmu, dan kemudian memberi obat untuk membantu kau menjadi lebih baik. Fei Hung berbicara dengan lembut kepada Shinji, memberitahu dia tentang apa yang akan dia lakukan.
Shinzi mengangguk dan membiarkan pemuda misterius dan menakjubkan ini menempatkan jarum ke tubuhnya. Fei Hung meminta agar kuali dibawa kepadanya untuk membuat eksilir obat sebelum dia memulai penyembuhan. Shin Yan mengangguk dan dengan cepat keluar untuk mengambil kuali pembuatan eksilir. Sedangkan Shin Wanying tetap tinggal untuk melihat proses penyembuhan Fei Hung terhadap ibunya. Fei Hung melanjutkan untuk menempatkan jarum di seluruh tubuh Shinzi. Sementara dengan indera spiritualnya, dia memeriksa tempat racun dan mengarahkan energi dewanya untuk menghilangkan jejak racun di semua organ internalnya. Shinzi merasakan sensasi nyaman dan hangat, seperti angin sepoi-sepoi yang menyegarkan, yang menyapu semua rasa sakitnya dan memperbarui tubuhnya sepenuhnya. Meskipun racunnya memiliki efek yang lambat, itu masih racun mematikan, sehingga menghabiskan kekuatan dan vitalitas hidupnya. Karena dia memiliki kekuatan seni bela diri yang tinggi, itu membantunya bertahan untuk waktu yang lama. Shin Wanying tidak membuat suara untuk menghindari mengganggu Fei Hung. Dia berada di titik terlemahnya, berharap ibunya bisa pulih dan keluar dari tragedi ini. Penjaga telah membawa tubuh Tuan Mo keluar. Jadi sudah pasti dia akan ditawan dan diinterogasi sampai dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah meracuni Nyonya Shin. Hanya 3 orang yang tersisa di ruangan itu. Shinzi melihat sebuah proses pengobatan yang dilakukan pemuda ini kepadanya. Dia entah bagaimana bisa membayangkan mengapa pemuda ini sangat berhati-hati dan lembut terhadapnya. Setelah 1 jam kemudian, Fei Hung berhasil sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh Shinzi. Warna kulitnya yang pucat dan dingin berangsur-angsur kembali, sementara panas mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Warna hitam pada jari dan kukunya menghilang, dan warna normal muncul pada jari dan kukunya. Wajah Shinzi yang pucat dan tubuh kurus kering berubah, dan mulai mendapatkan kembali beberapa warna aslinya. Bahkan rambutnya tampak sedikit halus dan berkilau kembali seperti semula. Meskipun Shinzi masih terlihat sakit dan sedikit murung, jelas bahwa kondisi tubuhnya sekarang telah meningkat pesat dan baikan. Kotoran cairan berwarna hitam juga menutupi kulitnya, karena kotoran di dalam tubuhnya telah dihilangkan oleh energi Dewa Fei Hung saat mulai menyembuhkan, sehingga membersihkan bagian dalam tubuhnya. Bibi, jangan takut. Kotoran itu adalah kotoran dan bagian dari racun yang ada di tubuhmu. Fei Hung dengan ramah menjelaskan. Fei Hung lalu segera mengeluarkan jarum dari seluruh tubuh Nyonya Shin saat dia mengambil kuali untuk memurnikan eksilir.